Pusaka itu sebenarnya nggak harus dirawat. Kita merawat pusaka, memberi minyak atau segala sesuatu karena di situ untuk menjaga kebudayaan leluhur supaya dia tidak berkarat, tidak rusak. Zaman sekarang udah bukan zaman penjajahan atau zaman perang. Ini mau buat apa? Yang akhirnya gue buang semua. Kalau rambut udah nggak mempan, baju segala macam udah nggak mempan, lo mau ditembak pun nggak akan mempan. Tapi yang ori, Mustika Merah Delima itu yang asli punya Kanjeng Ratu Kidul. Yang di Pantai Selatan. Soekarno? Yang di Soekarno itu hanya dititipkan. Dititipkan ya. Pada saat beliau wafat diambil lagi. Ya. Di saat dia itu udah memang dia nggak memegang, dia wafat, itu akan hilang dengan sendirinya. Ki, ini kita udah panjang sekali ngomong. Di depan mata gue ini pusaka nggak? Pusaka? Dari mana ini? Itu gue tarik waktu itu dari Gunung Merapi. Nah guys, ini bukan ditarik dari pasar Lempuyangan atau pasar Jogja, bener nggak? Iya. Ini memang asli tarikan Ki, ya? Asli. Asli tarikan, bukan barang yang dibeli dari toko-toko kuno. Iya, apalagi yang listrik ada strom ya tuh. Oh, ngomong-ngomong soal itu, Ring, itu Gimana, Ring? Ini Ki Joko Suseno kan salah satu ahli spiritual ya. Iya. Tentang adanya pemberitaan si maraknya si pesulap-pesulap itu hijau apa hitam apa merah iya. kan? PM dengan berseteru dengan KS. Nah, itu tanggapan GS. tanggapan KS. Ki Joko Suseno itu Iya bener nggak? KS ya? cerminan GS. Itu Samsudin. dijawab juga. Oke lah, nggak masalah itu. Sama beliau ya, tapi memang kita nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya, bener nggak Ki ya? Kita bicara fakta. Ya. Tentang adanya cermin dari ahli spiritual sendiri, tanggapannya seperti apa itu? Kan lebih membongkar. Yang pertama fakta-fakta sih yang bohong, pertama sih ilmu hikmah itu ada, Ger. Jadi ilmu hikmah itu ada. Cuman memang pesulap merah juga menurut gue itu nggak salah karena manusia sekarang ini kan lebih melihat itu yang real, yang tidak kasat mata gitu. Terus kalau misalkan dikaitkan dengan hal-hal yang gaib itu nggak bisa dibuktikan. Sekarang kita mau membuktikan gaib itu nggak akan bisa. Lo bisa ngebuktiin Allah itu siapa? Nggak akan bisa. Allah tidak bisa dilihat, melainkan bisa engkau rasakan. Kayak gitu. Itu memang udah nggak akan bisa. Terus bisa ngebuktiin malaikat, nggak akan bisa karena malaikat itu nggak akan bisa dilihat. Terkecuali dengan orang-orang yang ditunjuk dengan Allah. Pilihan. Contoh Nabi Muhammad, para nabi lah, semua Nabi Musa di situ. Jadi hal gaib itu udah berbenturan. Jadi nggak akan ketemu antara ilmu reiki dengan ilmu gaib, nggak akan ketemu. Jadi punya persepsi masing-masing. Tapi kalau saran gue sih lu jangan saling menjatuhkan kayak gitu. Karena setiap orang itu memiliki pemahaman dan keyakinan berbeda. Gue mungkin ngiranya mereka ini sebuah makanan untuk netizen aja sih, maksud dalam arti ruang entertaining aja. Mereka cuma cari satu sama lain cari panggung sensasi lah. Cari panggung, cari sensasi. It's okay. Tapi itu ada dampak nggak sih Ki buat masyarakat itu, terutama gue pribadi sebagai seorang masyarakat agak menurun kepercayaan gue terhadap paranormal jadinya. Karena banyak ya nggak hanya gue Samsudin atau mungkin siapa sih gue nggak mau nyebut, tapi banyaknya tipu daya atau memanfaatkan gitu. Jadi dia ngambil peluang keuntungan dari mungkin benar dia bisa, tapi ada embel-embel manfaatnya. Iya. Jadi artinya buat teman-teman buat Jejak Kentala dan Armada Sakti Official, lo boleh mencari paranormal. Memang sekarang banyak orang-orang yang menggunakan trik ataupun tipu daya. Kalau lo mencari paranormal, paling enggak lu nggak usah cerita tentang permasalahan lu cukup kasih foto sama nama. Kalau dia bisa ngebaca lo permasalahan diri lo, terus apa masalah lo yang lo alamin itu, nah itu boleh. Kalau untuk sekarang paranormal banyak, dukun banyak, tapi hanya 5%. Dia pernah berhubungan ya dengan paranormal. Gue nggak ngerti seperti apa polanya, mungkin Dwi bisa nyeritain. Tapi dia juga dimainkan atau dipermainkan. Gimana Wi? Jadi awalnya gini, ada salah satu dari sanak famili
Ini real ya. Real. Real ini bukan Jadi, settingan, guys. masuknya ke apa ya, ke ustadz lah kalau dibilang gitu. Kita cari syariat untuk usaha, tapi sekali dua kali memang tidak dipatokin dengan yang Harga. disebut mahar gitu Mahar, ya. Nah, cuman kesini-sininya lebih ke lah kok sekali minta, dua kali minta, tiga kali minta terus saja. Jadi kayak ya seolah-olah kayak dia cuma cari uang aja gitu. Memang awalnya dibuktikan dengan apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan terbukti gitu. Terbukti. Tapi kesini-sininya malah jadi jong, terus malah jadi balak buat diri sendiri. Gitu. Kayak berarti lu Iya. lu dikirimin, Iya. terus disembuhin, dikirimin, saat- disembuhin gitu. Sampai saat ini pun Bener nggak jujur gitu? masih ada sedikit Dampak ya? dampak-dampak dari si ustadz itu. Kita buka aja nggak masalah. Jadi ada salah satu ustadz yang mungkin Nah ini Nggak juga bener. ini juga bisa merubah persepsi ya Ki. Bahasanya bukan hanya paranormal atau ustadz atau siapapun kita nggak mau nyebut, itu cuman profesi, bener nggak Ki ya? Sejatinya mereka manusia, bener nggak Ki ya? Iya. jadi ketambah lagi ada pemberitaan tentang Boleh perselisihan koreknya. perselisihan antara paranormal dan si pesulap ini gitu. Jadi apa ya, pandangan kita orang awam nih, masyarakat pandang ahli spiritual atau paranormal itu menjadi pandangan Jelek. yang Jelek. Negatif ya. Iya, negatif. Itu menurut Ki Joko Suseno seperti apa tanggapannya? Ya, jadi sebenarnya memang kita itu segala sesuatu hal perlu wasilah karena perlu wasilah di sini artinya kita meminta langsung pada Allah itu nggak akan bisa. Kita siapa gitu. Dan untuk misalkan mempelajari ataupun meritualkan seseorang itu, dalam mempelajari ilmu gaib atau meritualkan seseorang, kita perlu wasilah. Memang perlu alat semuanya. Cuman kalau pribadi gue sih sendiri, gue juga perlu wasilah. Perlu kayak misalkan segala sesuatu hal yang harus dipakai, contoh madat ataupun minyak. Cuman gue lebih bilang ke konsumen gue atau pasien gue itu bergaransi. Kalau misalkan sampai nggak berhasil, gue bantu sampai berhasil. Ya itu tadi gue bilang, paranormal banyak, gus banyak, ustadz banyak yang memahami tentang ilmu spiritual. Siapapun dia, oknum-oknum yang benar-benar dia tuh ahli spiritual itu cuman 5% dari 100%. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau cari, yang tadi gue bilang, lu nggak usah cerita kronologi yang lo alamin, nggak usah cerita kayak gitu. Dia tahu ya. Dia pasti tahu kalau dia punya pendamping gaib. Alibinya untuk bikin apalah gitu, untuk ngasih anak yatim lah, untuk ngasih syariatnya. Jadi lo harus nyediain Apel jin contoh apel jin. Nah kalau kita yang diminta suruh bikin nasi uduk gitu. Mungkin kita suruh jualan kali ya gitu, suruh jualan sekalian aja pakai gorengan tempe bakwan gitu ya. Ya Mungkin di sini bisa dua sisi ya aku menilainya Ki ya. Dari kesalahan mungkin gue salah ya. Satu memang karena memang si oknumnya pribadi memang punya watak seperti itu. Kedua atau enggak, ini dari pandangan gue sebagai orang goblok ya. Kedua mungkin memang kitanya kurang peka. kurang ini cari tahu dulu tentang dia. Nah ini kalau dari case-nya Giring kan memang dianya Ring ya, karena itu keluarga, betul. bukan orang lain. Bener Jadi kan? yang Keluarga. gue lihat itu kayak misalkan dia keluar dukun ya, dukun bikin gara-gara pesulap merah, gue jadi sepi, usaha gue nggak pengaruh apa-apa, nggak pengaruh apa. Terus dia bilang dibalikin lagi sama pesulap merah, lo kan punya ilmu pengelarisan, kenapa lo nggak bisa ngelarisin diri lo sendiri? Gini yang jadi masalah. Sekarang gue mau tanya, lo tukang cukur bisa nggak nyukur rambut lo sendiri? Ya. Nggak akan bisa. Lo dokter spesialis, terus lo kena penyakit dalam, lo bisa nggak ngobatin diri sendiri? Pasti melalui dokter itu lagi. Mertua juga bilang kayak gitu. Nah, Setuju. jadi nggak akan bisa. Cuman yang arti tadi gue ingetin sama teman-teman, kalau mencari ahli metafisika ataupun orang-orang spiritual, cari, selidikin dulu, jangan asal percaya. Karena banyak di sini pun di medsos, orang rata-rata kenal di medsos dan menjadi viral pun di medsos. Anak kecil aja bisa menjadi ki maung atau ki apalah segala macam.
Ki. Namanya Rizky soalnya. Rizky. Bener. Itu. Jadi kalau misalkan lu mencari orang-orang spiritual, selidikin dulu benar nggak nih orang Track record praktisi dia seperti spiritual apa, ataupun ahli metafisika kayak gitu. Jadi itu mah sebenarnya permainan aja kalau misalkan si pesulap merah sama Samsudin itu permainan aja untuk pansos untuk naik lebih tinggi lagi. Ki, ini dari tadi aku tertarik. Ngomong-ngomong kalau benda pusaka sama mustika-mustika yang Kiseno mau miliki nih, suatu saat ada orang yang bilang boleh nggak gue beli, bisa nggak sih Ki? Kalau untuk pegangan gua nggak gua jual. Tapi dasarnya pustaka sama mustika itu bisa dijual beliin nggak sih? Kalau mustika itu atau pusaka yang memang dia sepuh dia nggak bisa dijual belikan. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena memang pilihan atau kenapa? Ya kalau kita jual ya kita habis sama dia. Karena Sama si penjaga pusaka. sama penjaganya. Karena dia itu mau ikut kita ya karena pulung. Pulung ini karena jodoh. Karena judulnya tadi aku bilang tadi. Nah, Ya. dia nggak akan mau dijual belikan. Jadi ada satu cerita yang memang om gua sendiri ngalami. Dia punya satu pusaka lulang kebolando. Waktu itu dia punya lulang kebolando ini jangankan badan, rambut sama baju pun dipotong nggak mempan. Itu mau dibayarin sama orang Cina 500 juta. Akhirnya ditayoh ini dijawab sama dia, boleh nggak kamu saya maharkan? Hodam itu mimpin, kamu boleh maharin saya akan habisin satu keluarga kamu. Gitu. Akhirnya dia nggak Tapi berani. bisa dia ngabisin itu? Bisa. Bisa. Secara fisik atau secara mental atau secara gimana tuh? Ya mati lah pokoknya intinya mati. Dibikin mati. Mati. Oke Ki, kalau misalnya ini bisa ngebikin saya kebal nih, nggak saya beli, tapi misalnya saya pengen tahu kalau ini memang bikin kebal. Di depan Kiseno saya pegang, kebal nggak saya? Kebal, kalau memang itu untuk kekebalan. Atas izin Kiseno atau si izin dari? Nggak usah pakai izin langsung kebal. Pegang aja udah kebal. Kebal. Tapi kalau saya bawa pulang, dia bakal kebal nggak? Tetap Kebal ya? tetap kebal. Cuma yang jadi permasalahan ini Hodame itu bisa betah atau enggak sama lo nya. Bisa artinya memakan atau enggak. Kalau mau makan, Karena gini, orang itu mendapatkan sesuatu hal pusaka ataupun mustika, dia harus ada laku lampa. Laku lampa ini bisa melalui ritual puasa, bisa juga dia ritual tirakat melek. Terus misalkan gue dapetin itu harus gue puasa 3 hari 3 malam. Terus dia harus ikut lo. Kalau dipinjamkan sementara mungkin bisa. Tapi kalau dimilikin belum tentu dia mau sama lo. Karena itu yang dibilang pulung. Pulung itu bahasa Jawa ya, pulung itu jodoh. Jadi dia bisa masuk atau enggaknya pun tergantung dari jodoh-jodoh diri kitanya. Tapi ngomong-ngomong Ki, kalau tadi kan Kiseno bilang ada orang yang ngetes Kiseno, ada orang yang ngirim pakai gagak atau apalah. Kiseno sendiri kalau mau menetralisir itu atau mengatasi kayak itu gimana Ki? Kalau ada kiriman dari klien Kiseno mungkin, maksudnya lawan dari klien Kiseno mungkin gimana tuh cara untuk netralisir? Atau mungkin Kiseno pengen membalikin, pernah nggak Kiseno pengen, oh lu nyantet gua nih ya, awas lu gue bikin mati atau gue bikin hancur, pernah nggak? Dibalikin lagi gitu ya. Ya itu ada cara tersendiri itu, nggak bisa dijelaskan. Tadi secret guys. itu adalah dokumen pribadi Kiseno, bener nggak Ki? Iya. Secara keilmuan ya, Iya. luar biasa nih. Mungkin Kiseno ada Pertanyaan gitu ya. buat kita. nih. Buat kita. Tapi gue bingung juga mau ngomong apa. Misalnya, Dwi, perjalanan spiritual kamu gimana, Wi? Bingung Ki. Enggak, jadi gue mau tanya sama lo berdua nih. Menurut lo itu hal gaib ataupun spiritual dan ilmu-ilmu klinik itu ada atau enggak? Nah, lu giring. Nah, untuk saat ini kalau boleh jujur 90% nggak percaya. Nggak percaya. Menurut lo Steve? Kalau boleh jujur, karena termasuk keluarga adalah kejawen, ada yang kejawen dari kakek. Percaya nggak percaya, tapi memang pernah lihat Ki. Jadi waktu itu ini gue buka sedikit, sorry. Jadi mbah itu kan punya murid atau apa nggak tahu deh. Dia sholat kayak gini. Gue masih SMP kalau nggak salah. Ya SMP kalau nggak salah. Tiba-tiba temanku bilang gini sama aku, mau maghrib tuh. Sip, itu ngapain tuh dia? Kok sholatnya gini di depan? Jadi ada motornya bokap gitu, motor lagi. Ngapain gitu? Udah, gue nggak tahu lah. Pulang lah dia. Itu GL, sepaknya sama stabilizer yang bisa masuk semua. Dari situ gue bilang udah, percaya nggak percaya memang. Dan gue pernah ngalamin sesuatu itu. Iya.
pernah ngalamin dan sangat berdekatan dengan orang-orang yang mempelajari atau memiliki ilmu metafisika itu, jadi saya yakin percaya dan bahkan pernah ngalamin. Ini sedikit cerita Ki ya. Jadi waktu itu saya penelusuran di Lampung, ada satu air terjun bidadari di Lampung. Mertua bilang waktu itu bilangnya gini, ada bidadari yang lagi mandi di situ. Hatiku bilang gini, masa sih bidadari? Kan secara Islam kalau bidadari turun itu bisa sirna, ini baunya aja bisa bikin orang mati secara keilmuan Islam. Dan mertua bilang sampean, makanya padahal saya nggak ngomong kalau saya lagi diserang, dia tahu, makanya harus yakin. Itu dari situ saya makin percaya. Bukan meyakini ya Ki, yang percaya bahwasanya yang gaib itu tipis sama kita. Ruangnya berdampingan gitu. Itu sih, nggak tahu ya menurut Kiseno apakah itu cuman sebuah ruang imajinasi saya atau mungkin sekedar halusinasi saya, itu nggak tahu. Tapi kiriman orang yang nggak suka sama kita itu insya Allah dengan buruk sangka saya dengan hal-hal yang negatif, saya percaya dah. Kok percaya dah sih? Iya itu percaya. Ya karena manusia ini karena belum pernah mengalami makanya nggak percaya. Sekarang gue mau tanya, lo bisa ngerasain pedas? Bisa. Tahu lo wujud pedas itu apa? Enggak kan? Enggak. Gaib pun sama gitu. Persepsi orang beda-beda. Lo cukup 5 cabe, lo ngerasa pedas. Gue 15 cabe, gue belum tentu pedas. Setiap 15 cabe dia udah pedas, gue 20 cabe belum tentu pedas. Yang gue mau tanya, lo bisa nggak mewujudkan rasa pedas itu? Bisa? Nggak bisa. Itulah gaib. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dibuktikan. Begitupun Tuhan. Oke. Tuhan itu ada. Kiseno bisa merasakan itu ya, kepekaan itu. Iya. Dan orang-orang yang berlatih kepekaan bisa merasakan. Bisa. Itu. Jadi kita artinya berseberangan. Jadi berseberangan di sini susah. Kalau artinya antara air dengan minyak disatukan nggak akan bisa bersatu. Tapi faktanya ada. Air dari mana? Asalnya dari bumi. Minyak dari mana? Dari bumi. Dia dari satu asal tapi dia nggak bisa bersatu. Karena apa? Ego. Lo nggak akan meyakini, lo nggak akan percaya karena lo belum pernah mengalami. Gitu. Oh berarti PR kita gini Ki. Gue bisa nyimpulin nih. Berarti PR kita supaya bisa peka dan merasakan atau memunculkan empiris itu ya, pengalaman rasa itu. Iya. Berarti kita harus mengasah batin atau Harus mengasah. cakra yang ada dalam tubuh kita ini yang lagi kotor. Karena setahu saya dari beberapa artikel yang saya baca dan sharing, kebetulan saya juga ada di ruang keaktoran, kita dituntut untuk melatih itu. Itu gue sendiri belum seutuhnya bisa, bahkan belum menuju situ. Tapi beliau bilang gini, kita ini masih pakai cakra sini. Cakra yang lain ini ibarat kata kayak mutiara ketutup debu. Iya. Jadi harus dilatih dan dibersihkan supaya kebuka semua untuk kesadaran dan kepekaan. Dan Kiseno sendiri kan sudah memiliki itu. Berarti Kiseno bisa menyimpulkan yang ada di sisi giring ini ada nggak dia kodam? Dia ada kodam. Tapi artinya dengan dia tidak meyakini dan ketutup, dia nggak bisa. Sekarang rata-rata gini loh, lo mau dekat sama Allah aja, lo harus banyak sholat, berzikir, banyak juga segala macam hal-hal spiritual secara Islamik. Sekarang gue mau tanya, lo sholat? Kadang-kadang gitu. Ya gue bilang jujur ya. Sebelum sholat itu lo harus apa? Wudu. Wudu itu udah ikrar kita harus menjaga panca indera. Jaga tangan, jaga mulut, muka harus selalu merendah, kepala juga harus selalu menunduk, jaga telinga. Lo sekarang kerjanya gibah mulu, lo bisa sholat yang bener gak? Iya. Nah, ya kan? Itu aja lo belum bisa, gimana mempelajari tentang spiritual? Bener-bener Harus bener-bener kusuknya gitu ya. itu kusuk menjaga panca indera. Makanya manusia ini yang beriman, menurut pribadi gue dan persepsi gue, manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam diri kita. Berarti Itu persepsi gue. Harus hening ya, hening dalam. Iya ngendaliin, nah itu dari ikrar aja lu belum bisa. Iya. Ya kan? Nah ini ada salah satu pertanyaan dari tim kita nih. Apa tuh? Bagaimana cara mengetahui seseorang memiliki kodam? Memiliki hodam itu kalau untuk orang-orang yang memahami tentang spiritual, dia dengan melihat orang aja udah tahu. Udah pasti. Udah pasti punya. Cuman menyatu atau enggaknya
itu bisa terhalang. Jadi setiap orang itu yang memahami tentang ilmu spiritual yang tinggi, dia udah melihat ini ada hodama. Cuman yang mengawinkan ataupun dia menyatu itu jarang. Kodam sendiri itu apa sih Ki? Mungkin dari jejak gentala atau apa? Belum tahu tuh kodam itu apa. Terus ciri-ciri orang yang punya kodam seperti apa, dan kodam sendiri itu gimana kok bisa dia hadir di orang itu? Hodam itu yang bisa dikatakan itu keleluhuran, keilmuan leluhur yang memang dia akan menyatu dan turun-temurun dalam cucu-cucunya ini. Berarti memang kembali lagi kodam adalah ilmu ya, bukan sosok atau yang orang awam Bukan bilang. sosok ilmu. Kodam itu adalah jin yang melindungi dia atau sosok. Berarti ilmu inilah yang berwujud ya Ki? Iya. Atau wujud yang berwujud ilmu atau gimana ya? Hodam itu ilmu yang berwujud Ilmu yang berwujud ya. menjadi keturunan keleluhuran. Berarti kalau gue ada kodamnya juga ya. Janda. Kenapa selalu itu Ki? Gak pernah serius nih Ki Seno ini. Jadi dia hodamnya nggak ada, dia janda mulu dia adanya dia. Langsung dibacain lah. Nah, karena gue udah kenal beliau, nanti kita bicara 2 mata, 4 mata. Oke, Ki. oke. Siap. Udah tutup lah. Hah? Tutup. Tutup ya? Hah? Oke, untuk pembahasan hari ini dengan tim Jejak Gentala dan Kiseno, mungkin di part ini cukup di sini karena kita mau lanjut lagi dengan penelusuran. So, podcast ini akan ada hubungannya dengan penelusuran nanti ya. Ki. Penelusuran nanti malam. Terus pantengin channel-channel dari Jejak Gentala dan Armada Sakti Official karena kita kasih surprise tempat. Bener nggak? Betul. Gue Steve Rizky, Gue Dwi. Gua Kiseno. Kiseno, thank you banget sudah mau support dan melihat kita. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Thank you. Apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita sebut, baik itu nama atau cerita atau apapun itu, anggap aja ini cuma didudukan secara entertaining. Kita nggak maksud untuk menghina atau apapun itu. Thank you dan sorry kalau ada salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.